Ananda, apa kabarmu? Sehat, semangat, selalu bahagia. Tetap di rumah ya, biar ibu yang datang ke kelas belajarmu. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan basmalah. Ananda, baiklah, mari kita refleksi diri dengan menyimak arti Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membaca suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Quran Al-Hujurat ayat 6. Saat ini kita akan belajar tentang teks editorial pertemuan pertama. KD pembelajaran kita adalah 3.3, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran, melalui kegiatan Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dengan mengembangkan sikap jujur, responsif, proaktif, dan santun dalam menyelesaikan setiap penugasan. Anak-anakku, apakah kamu pernah membaca teks editorial? Melihatnya di koran maupun di televisi. Berikut ini adalah contohnya. Melawan berita palsu dan pemalsu berita. Bangsa ini gemar memproduksi yang palsu-palsu. Pernah ada beras palsu dan vaksin palsu. Sumpah pejabat pun banyak yang palsu. Jangan pula yang palsu-palsu ini bertambah dengan berita palsu alias hoax. Hoax ialah berita palsu yang diproduksi dengan tujuan menyerang orang atau kelompok tertentu. Berita palsu lebih parah ketimbang beras palsu, vaksin palsu, bahkan sumpah palsu karena ia menggerus intelektualitas dan akal sehat kita ke titik nadir. Bukan cuma menggerus akal sehat kalangan awam, hoax ternyata juga mengikis intelektualitas kaum terpelajar sekelas doktor dan profesor. Bayangkan, kaum terpelajar yang semestinya kritis malah melahap bulat-bulat berita palsu dengan enteng menyebarkannya. Bahkan, ada intelektual yang seperti hendak melegitimasi hoax dengan argumentasi macam-macam. Ia mengaburkan definisi hoax. Padahal, kita tahu betul posisi politiknya. Kita jadi curiga, jangan-jangan dia dan kelompoknya yang selama ini rajin memproduksi hoax untuk menjatuhkan lawan-lawan politik mereka. Jika itu yang terjadi, sungguh hal itu merupakan pengkhianatan kaum intelektual. Kaum terpelajar yang menelan bulat-bulat hoax dan menyebarkannya, apalagi gemar memproduksinya, ialah intelektual palsu, sepalsu-palsunya. Jangan anggap enteng hoax. Pengaruh buruk hoax amat dahsyat. Jangan berpikir menebar hoax lewat media sosial seperti bermain game. Dalam permainan game, kita menyerang lawan dan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap lawan karena sang lawan tidak ada di dunia nyata. Bermain hoax lewat media sosial jelas punya pengaruh besar terhadap yang diserang karena yang diserang tersebut ada dalam dunia nyata. Bukan cuma menghancurkan mereka yang diserang, hoax seperti kata Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar bahkan bisa memporak-porandakan negara. Oleh karena itu, berhentilah bermain-main dengan hoax. Berhentilah mengkhianati intelektualitas dan akal sehat Anda. Kita semua mesti bergerak melawan hoax. Kita mengapresiasi gerakan melawan hoax yang dideklarasikan di sejumlah kota kemarin. Kita berharap gerakan ini makin membesar, menjalar ke seluruh negeri. Gerakan anti-hoax itu juga disertai gerakan literasi media sosial. Ini penting agar rakyat melek media sosial tidak menelan bulat informasi palsu, apalagi menyebarkannya. Literasi media tampaknya harus diberikan dulu kepada kaum terpelajar.
Sungguh ironis, kaum terpelajar semestinya mengajarkan literasi media kepada kalangan awam. Namun justru kaum terpelajar itulah yang mesti lebih dulu dididik dengan literasi media. Kita juga mendukung negara yang menerapkan rule of law terhadap media sosial penebar hoax dan para pembuatnya. Kita meminta negara jangan ragu menegakkan hukum terhadap perbuatan membuat dan menyebarkan informasi palsu. Dengan begitu, negara menegaskan bahwa Indonesia tidak punya tempat bagi berita palsu dan para pemalsu berita. Terhadap berita palsu dan para pemalsunya, hanya ada satu kata wajib kita serukan: lawan. Nah, dari tayangan tadi, apakah kamu tahu dengan tag editorial? Tahu pengertiannya? Nah, berikut ini adalah pengertian tag editorial. Tag editorial atau opini adalah sebuah karangan yang berisi sejumlah permasalahan yang baru saja terjadi dan masih hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Tag editorial disebut juga tajuk rencana. Tag editorial umumnya berbentuk artikel pokok yang terdapat dalam surat kabar dan menjadi pandangan redaktur surat kabar tersebut. Berikutnya, struktur tag editorial ada 3. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, penegasan. Berikut adalah penjelasannya. Pengenalan isu adalah bagian pendahuluan tag editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Argumen merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Penegasan merupakan simpulan saran atau rekomendasi. Kaidah kebahasaan tag editorial yang pertama memiliki kata adverbial atau kata keterangan. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga, kosakata atau pembendaharaan kata. Dan yang keempat, kata kerja. Selanjutnya, kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan tag editorial. Bacalah teks berikut dan silakan dianalisis. Dengan berakhirnya analisis tadi, maka berakhir pula pertemuan kita saat ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.